Saya tuliskan kisah itu di buku Bidadari Bumi Pertama. Dia bilang ketika saya sampai di cerita itu, Ustazah, air mata saya tak berhenti mengalir. Dan itu adalah kali pertama dalam 15 tahun saya menangis. Sebelum-sebelumnya saya rasa air mata saya kering, hati saya begitu hampa. Saya selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian 15 tahun lalu yang datang dalam kehidupan saya. Saya tak berhenti-henti menghujat Allah atas kisah 15 tahun yang lalu itu. Dan anak saya jadikan sebagai sarana saya untuk semakin menyalah-nyalahkan Allah atas buruknya takdir yang Dia pilihkan untuk saya. Saya menangis jadi-jadinya. Kemudian untuk kali pertama dalam hidup saya memutuskan untuk berwudu, mandi kembali. Kemudian saya melakukan satu hal yang tak pernah saya sangka akan saya kerjakan seumur hidup saya, Ustazah. Saya sujud syukur. Sesuatu yang tak pernah saya pikirkan akan saya lakukan seumur hidup saya. Saya sujud syukur. Saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, terima kasih masih Engkau sisakan iman dalam hati saya. Terima kasih ya Allah, masih Engkau sisakan anak untuk saya. Terima kasih ya Allah, masih Engkau biarkan saya sholat menghadap kepadamu. Meski seburuk ini pemikiran saya tentangmu selama ini, ya Allah, terima kasih. Betapa tak pernah kurang-kurang sebenarnya Engkau memberikan kepada saya selama ini. Akan tetapi fokus saya tak pernah melihat kenikmatan demi kenikmatan yang Kau berikan pada saya, karena saya hanya fokus kepada satu ujian berat yang datang 15 tahun yang lalu itu. Maafkan saya ya Allah, mata hati saya telah terbutakan olehnya. Sesudah saya sujud syukur, saya kemudian menghampiri kamar anak saya. Saya memeluknya. Saya sampaikan padanya, "Nak, maafkan mama, maafkan mama. Maafkan mama selama ini telah meninggalkanmu. Maafkan mama, nak. Selama ini mama sayang padamu, tapi kamu hanya mama gunakan sebagai alat untuk semakin menghujat Allah dalam hidup mama atas buruknya takdir 15 tahun yang lalu. Maafkan mama ya nak. Betapa sebenarnya kamu adalah seorang anak yang selama ini sangat membahagiakan hati mama. Mama menganggapmu sebagai musibah, padahal sebenarnya kamu adalah karunia terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Maafkan mama sayang, maafkan mama." Saya pelukin dia dengan air mata yang terus membanjiri pipi saya. Anak saya balik menangis. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, terima kasih. Akhirnya doaku Engkau ijabah juga ya Allah." Kami menangis bersama-sama, Ustazah. Kemudian sudah itu, saya bilang sama anak saya, "Tidurlah kembali." Saya pun mengerjakan sholat sunnah. Kemudian saya ambil buku Ustazah kembali. Kedengeran azan subuh, saya pun mengerjakan sholat subuh.
Sesudah itu saya lanjutkan kembali membaca buku ustazah, dan entah di halaman keberapa saya jatuh tertidur. Sesuatu yang dalam 15 tahun saya tidak bisa tidur kecuali sesudah mengkonsumsi pil-pil tidur. Kamu mau menderita gampang. Fokus aja sama ujian yang datang dalam kehidupanmu, kekurangan yang Allah berikan padamu, kemudian bandingkan dengan orang-orang lainnya, hidupmu pasti akan menderita. Kamu mau bahagia, mau merasakan manisnya iman, gampang. Nabi Muhammad telah memberitahukan caranya. Man radhiya billahi robba, ridholah dengan apapun yang datang dalam kehidupanmu. Ingat teman-teman sekalian, tak ada siapapun punya kehidupan yang ideal. Hidup di dunia ini tak pernah ideal untuk siapapun. Kalau nggak diuji sama keluarga, nanti diuji sama suami. Suami baik, ujiannya datang dari mertua. Mertua baik, ujiannya datang dari ipar. Ipar semua orang baik, ujiannya datang dari kemiskinan. Kemiskinan nggak juga, ujiannya datang dari sakit. Semua orang pasti diuji, karena memang dunia ini bukan tempat sebagai kita kembali. Dunia hanyalah persinggahan, semoga menuju surga.